Halo guys, thank you masih stay tune di channel gua. Guys, di sini gua mau cerita tentang transformasi dan latihan fisik yang gue lakukan selama 25 hari ini guys. Namun sebelum gue ceritakan, gue mau kasih tahu dulu pengalaman dan pengetahuan gue tentang latihan fisik dan transformasi ini sebelum gue melakukannya dulu. Itu saya nggak punya pengalaman ya, secara teori maupun praktek gitu. Jadi masih nol pengalaman dan nol pengetahuan. Nah, saya melakukan 25 hari latihan ini sesuai apa yang ada dalam pikiran gue dan apa yang gue tahu gitu ya. Jadi begitulah gue melakukannya selama 25 hari. Nah, dan gue merasa setelah 25 hari ini gagal gitu ya, dengan apa yang gue dapatkan sekarang, apa yang gue peroleh itu gagal. Namun ada dua hal positif yang gue dapatkan dan gue peroleh selama 25 hari ini. Itu yang pertama, itu ya berat badan gue berkurang. Sebelum gue melakukan latihan dulu, timbangan gue 69 kg guys, dan setelah gue melakukan latihan ini menjadi 64 kilo. Artinya 5 kilo berkurang selama 25 hari ini. 64 kilo ini jauh lebih proporsional ya dibandingkan dengan ukuran tinggi badan gua gitu. Namun gue merasa tetap gagal karena secara kasat mata gue perhatiin, gue lihat gitu nggak ada ya, nggak kelihatan banget ya terlihat cuma sedikit doang gitu. Dan setelah itu gue coba compare ke channel lain, latihan yang orang lakukan dan tentunya yang sesuai dengan apa yang gue lakukan ya, latihan seperti apa dan selama waktu yang gue lakukan. Jadi gue melihat mereka itu melakukannya dan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka hasilkan itu sangat jauh berbeda dengan apa yang gue hasilkan gitu. Mereka itu sangat terlihat oleh kasat mata, posturnya, bentuknya kelihatan gitu, sedangkan saya enggak gitu, hanya sedikit doang gitu, sangat jauh berbeda guys. Nah makanya gue bilang gagal. Setelah itu gue flashback lagi latihan gue ke belakang, cara gue, rutinitas gue gitu kan, dan gue coba analisa gitu ya, dan gue menemukan ada beberapa faktor yang mempengaruhi lambatnya proses pembentukan tubuh gue dan tentunya penyebab gagalnya gitu ya. Nah, beberapa faktor inilah yang akan gue sharing ke kalian teman-teman, agar kalian tidak salah suatu saat untuk melakukan latihan fisik ataupun transformasi body gitu. Jadi ketika kalian melakukan hal yang sama dengan yang gue lakukan nanti, kalian sudah punya gambaran yang salah gitu. Akan melakukan hal yang benarnya saja gitu. Nah, faktor pertama itu disebabkan karena latihannya guys. Jenis latihannya itu udah benar, gue udah benar memilih latihan push up dan lari gitu ya. Cuman yang salah itu cara melakukan latihan tersebut gitu. Gue mindset gue sebelum ini, dulu mindset gue untuk push up, gue harus melakukan sebanyak mungkin repetisi untuk mempercepat perubahan dan pembentukan otot gitu guys. Ternyata pemikiran seperti ini salah. Setelah gue jalani 25 hari, cara-cara seperti ini ternyata salah gitu. Namun yang penting itu bukan banyaknya repetisi, namun yang jauh lebih penting itu adalah ketepatan kita melakukan suatu latihan. Jadi nggak apa-apa kita hanya mampu melakukan latihan hanya 50 repetisi dalam sehari yang misalnya push up gitu. Tapi kita melakukannya dengan cara benar dan tepat gitu, daripada kita harus melakukan 120 kali repetisi dalam sehari gitu push up, namun kita melakukannya tidak benar dan salah gitu ya. Itu akan membuang tenaga, percuma kita melakukan itu, hasilnya nggak bakal bagus, dan ya kita hanya buang-buang tenaga saja dan buang-buang waktu saja gitu melakukan hal seperti sebanyak itu gitu. Nah, itulah faktor pertama. Nah, faktor kedua itu mengenai makan minum yang buruk ya. Sebelum saya melakukan transformasi 25 hari yang lalu, saya senang banget makan gorengan, martabak gitu, atau minum kopi, dan bahkan saya itu perokok aktif gitu ya.
Namun setelah saya melakukan latihan, saya nggak merubah itu gitu. Saya tetap melakukan makan seperti itu gitu, sehingga ya itu penyebabnya gitu. Kita kalau melakukan latihan ini, kita juga bukan hanya harus komitmen dengan latihan, tapi kita juga harus komitmen dengan makanan dan minuman gitu ya. Jadi saya masih senang minum minuman manis, bersoda, kopi, dan minuman gak sehat lainnya gitu. Saya sampai sekarang masih konsumsi gitu. Nah, itulah penyebab kedua guys, yang menyebabkan perlambatan proses pembentukan badan gitu. Itu yang harus saya rubah, bahkan akan saya hilangkan nanti ke depannya gitu. Nah, untuk faktor ketiga itu mengenai istirahat, tidur ya, istirahat tidur maksudnya. Kita mesti tidur itu minimal 6 jam, tapi dengan berkualitas, tidur yang berkualitas. Artinya tidur berkualitas di sini, kita nggak apa-apa tidur hanya 6 jam, namun kita tidur dengan pules gitu ya. Nggak ada gangguan, nggak bangun gitu selama 6 jam, dan tidurnya enak gitu, nyenyak gitu ya. Daripada kita harus tidur 8 jam namun nggak berkualitas, 1 jam bangun, 1 jam bangun, 2 jam bangun. Nah itu percuma, itu nggak ada artinya. Jadi ketika kita kurang istirahat, kita pasti akan merasa lemas, lemah, dan loyo gitu. Itulah menyebabkan latihan kita nggak maksimal ke depannya gitu. Jadi itu istirahat sangat penting. Nah untuk yang keempat itu pikiran. Kita nggak boleh terlalu banyak memendam pikiran yang masalah gitu guys. Jadi kita kalau punya masalah di dalam pikiran kita ini, kita harus meninggalkan dulu gitu. Jangan sampai sambil latihan kita memikirkan masalah-masalah hidup kita yang susah gitu kan. Ya memang kita susah, tapi kan kita bisa tinggalkan dulu pikiran yang susah ini. Jadi kita melakukan latihannya dengan cara yang fresh dan semangat gitu. Jadi itulah yang menyebabkan latihan yang saya lakukan ini salah guys. Jadi keempat faktor inilah menurut gua yang memperlambat prosesnya, memperlambat proses yang gua udah alami gitu. Nah jadi teman-teman juga kalau suatu saat melakukan hal seperti ini, kalian juga sudah punya gambaran yang salah. Jadi jangan lagi masuk ke hal yang salah ini. Jadi kalian hanya melakukan hal yang benarnya saja. Jadi proses yang kalian butuhkan nggak begitu lama gitu kan, dan hasilnya pun memuaskan gitu. Nah untuk sementara itu dulu guys yang dapat gua analisa ya, 4 faktor inilah yang hasil gue nganalisa, 4 faktor inilah penyebabnya gitu. Jadi gue bakal kedepannya, walaupun gue bilang sekarang gagal, namun kedepannya gue tetap komitmen gitu kan. Gue nggak berhenti sampai di sini, gue tetap akan melanjutkan apa yang sekarang ini gue kerjakan. Gue bakal lanjutkan kedepannya seperti apa. Tentunya 4 faktor yang mempengaruhi tadi akan gue rubah, mungkin akan gue hilangkan gitu. Jadi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik ke depannya gitu. Jadi untuk teman-teman, thank you udah nonton video gua. Jangan lupa di subscribe, di like, dan kasih komentar guys. Kalian kalau punya pengetahuan lebih daripada apa yang gue jelasin tadi penyebabnya, kalian bisa share di kolom komentar. Jadi saya ataupun yang lain bisa lebih memahami lagi guys. Jadi atau kalian punya pertanyaan, kalian bisa bikin di kolom komentar, saya akan jawab gitu ya. Jadi apapun yang ada yang ingin pengen kata